tomorrow, do you have any? Kalau besok ada jam kosong nggak? Selama 1 jam mungkin untuk saya gunakan? Kalau saya ada, cuman kurang tahu untuk teman-teman yang lain. Mungkin mau ditanya atau divoting dulu jam kosong. Soalnya beda-beda prodinya. Oh, beda-beda jam, kok beda fakultas? Satu fakultas, tapi beda prodi. Ada yang beda fakultas dari FEB. Oh, yang Finesia ya. Yang dari FBB hanya Finesia kan kalau nggak salah. Suara saya jelas nggak adik-adik? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Alright, gini saja. Untuk proyeknya saya, tapi kalau proyeknya kan kalian libur 2 minggu, artinya kalau saya berikan proyek sekarang ada waktu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin after Idul Fitri Day, nanti setelah libur hari Idul Fitri atau Lebaran kita sambung lagi deh. Tapi tetap ya, proyeknya harus dikerjakan dengan baik ya. Oke, today I'm going to, ya kita diskusi ya. We are discussing about simple present tense. Saya tidak akan mengajar seperti guru SMA ya. Jadi kita di sini diskusi. I guarantee most of you have understood or have known about simple present tense ya. Now hanya sebagai diskusi or sebagai pengingat ya, untuk recall, mengingat kembali what we have learned before. Oke. Nah, adik-adik sebelum kita lanjut, saya akan, ini sudah jam 1.33, sebenarnya 1.30 sudah masuk semua. When I call your name, please answer, respond, say present. Can I have a Grace? Ada? Present, Sir. All right. Alexandra? Absent. Anggun? Absent. Aprilia? Sir, maaf. Anggun hadir. Oke. Yang telat-telat respon saya skip dulu ya. Aprilia? Absent. Axel? Absent. Bagas? Bagas absent. Okay. Brian? Present, sir. All right. Thank you. Catherine? Present, sir. Thank you. Cindy? Claudia? Ya, Pak. All right. Clara? Present, sir. Thank you. Doyanto? Present, sir. Thank you. Daniela? Aida? Thank you, Daniela. Elkata? Absent. Enos? Present, sir. Thank you, Enos. Unica? Present, sir. Yudia? Oh, Yudia? Present, sir. Ezekiel? Present, sir. Ezekiel. Phoenicia? Phoenicia is absent. Fiona? Absent. Hera? I see your name here. Thank you. Hera is present. Irwan?
Present, sir. One. Julia Angelica. Present, sir. Julia. Kiki. Present, sir. All right. Kiki is present. Matthew. Matthew absent. Matthew Nathaniel absent. Mika. Present, sir. Mika. Patricia. Present, sir. Patricia. Present. Peter. Present, sir. Rafael. Absent. Raquel. Present, sir. Thank you. Present. Raquel. Yes. Randy. Randy Rosa. Present, sir. Ren. September Cheria. Present, sir. Shakina. Absent. Vincent. Present, sir. Tasha. Tasha, I see your name here. There is no any sound. Tasha, are you still here? Sir, present, sir. All right. Virgin. Virgin is here. I see your name. Yes, present. Wendy. Absent. Jessica. I see your name here, but there is no any response. Ya, saya tandain absent. Uni. Present, sir. Alright. Oke, hari ini kita diskusi, artinya nanti saya akan tanya satu-satu ya. Lupa nyalain mic, sir. Yang tadi yang lupa nyalain mic, yang tidak respon silakan tuliskan di kolom chat ya. Nanti silakan tulis di kolom chat siapa namanya yang saya panggil. Oke. Nanti saya di akhir akan cek kembali. Thank you. So now I'm going to share my PowerPoint. Kita menggunakan PowerPoint biar nanti kalian bisa lihat. Ya. Sudah lihat layar saya yang berisikan materi simple present tense? Can you see it now? Yes, sir. Thank you. Yeah. Yes, sir. Today we are going to discuss about simple present tense. Simple present tense functions or is used for telling other people about our daily activities, the facts, general facts, and etc. Nah, seperti yang kalian ketahui, simple present itu pasti menggunakan verb one. Ya, kalau dia menggunakan kata kerja. Ya. Oke. Here it is. If we use verb for the action, we choose verb one. But we have to underline if the subject is it, singular pronoun, third singular pronoun, orang ketiga tunggal, she, he, and it. Kata kerjanya itu bukan hanya verb one, tapi must be added by s or es. Oke, akhirannya itu ada s or es. Nah, khusus untuk I, you, they, we, only verb one. They use only verb one without s or es. Jadi saya ingatkan kembali untuk membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan untuk kalimat yang menggunakan kata kerja. We usually use the auxiliary does. Apa sih fungsi does itu? Does itu digunakan untuk membuat kalimat negatif yang membuat kata kerjanya menjadi negatif. Tapi khusus untuk subjek she, he, dan it. Tapi khusus untuk I, you, they, we, kita menggunakan kata bantu do. Jadi, there are two auxiliary verbs that we have to use in simple present tense. Ya. For the subject of I, you, they, we use do. And for subject she, he, and it, we use does. So, of course,
Itu kan untuk kalimat yang kata kerja. So how about for non-verb sentence? Non-verb means di dalam kalimat tersebut we don't use verb. Yeah, we usually find adjective, a verb, or noun. So how to make a sentence using non-verb sentence? We have to use to be. Nah, kalian sudah mengetahui bahwasanya to be di simple present itu there are three. Ya, is, am, are. Is used for she, he, it. Am is usually specifically for the subject I. But untuk are, the are we use for they, we, and you. Nah, hanya 3 to be itu yang kita gunakan untuk simple present tense. Okay, let me repeat. For the sentence using to be, we use verb 1. Yeah, especially for she, he, it, the verb 1 is added by s or es. Jadi diakhiri oleh s dan es. Ingat, untuk subjek she, he, it, kata kerjanya harus diakhiri oleh s dan atau es. Oke, tapi untuk subjek I, you, they, we, kata kerjanya hanya bentuk pertama without s or es. Itu untuk kata kerja. Nah, untuk yang bukan kata kerja, we only use to be. Ingat, she, he, it, to be-nya adalah is. Ya, kalau I, to be-nya am. Kalau they, we, and you, itu to be-nya pakai are. Oke, let's go to the examples. Ya, yang menggunakan kata kerja, saya buatkan contoh di sini adik-adik. Oke, here it is. Gunawan mengajar bahasa Inggris setiap hari Senin di kelas saya. Look, Gunawan itu pronounnya adalah he. Ya, kembali saya ingatkan untuk she, he, it, kata kerjanya harus diakhiri s atau es. Nah, karena di sini kata kerjanya adalah teach. Diakhiri dengan bunyi hissing sound, makanya diakhiri oleh es, bukan s saja. Gunawan teaches. Kenapa bukan teach tanpa es? Karena Gunawan itu pronounnya adalah he. Ya, jadi Gunawan teaches English every Monday in B class atau di kelas B. Ya, as I told you just now, for negative and interrogative sentences, we use auxiliary do and does. Here, we use does. Kenapa kita menggunakan does di sini? Karena subjeknya itu adalah he. Ya, jadi Gunawan itu termasuk he. Jadi Gunawan does not teach. Remember, kenapa kita harus pakai teach kembali ke bentuk pertama tanpa es? Karena es-nya sudah digunakan oleh si does. Jadi tidak boleh Gunawan does not teaches not anymore because does sudah menggunakan es. Ya, jadi Gunawan does not teach. Kembalikan teaches menjadi ke bentuk semula. Jadi Gunawan does not teach English every Monday in B class. Nah, untuk pertanyaannya, does ditempatkan di depan. Ya, we put does, the auxiliary does, in front of the sentence. Because does inilah yang nanti menjadi pertanyaannya. Ini adalah yes no question. Does Gunawan teach English every Monday? Nah, kalau jawaban pendeknya yes, he does. Kalau jawaban negatifnya no, he doesn't atau he does not. Oke, adik-adik, di sini kalian memahami bahwasanya ada kekhususan tersendiri untuk she, he, it, khususnya di dalam kata kerja. Oke, saya ulangi lagi. Khusus untuk subjek she, he, it, kata kerjanya diakhiri oleh s atau es. Oke, untuk Ayu Dewi, ini kata kerjanya tidak ada tambahan s atau es. Nah, dari contoh ini, ya, kalian akan melihat bahwasanya kata kerja yang kita gunakan itu, ya, kata keterangan waktu yang kita gunakan itu di simple present itu ada beberapa ya, tapi biasanya usually kita melihat kalimat-kalimat bahasa Inggris itu dengan menggunakan every Monday, every month, every year, every January. Monday itu nama-nama hari, every Monday, every Tuesday. Nah, kembali ke keterangan semula. Kejadian yang berulang-ulang terjadi sampai saat ini pun masih terjadi. Makanya disebut dengan present. Karena disebut dengan simple present tense karena kalimatnya itu simple, artinya terjadi
Ya, memang simple present itu menyatakan kejadian yang berulang-ulang, tapi sampai saat ini pun masih terjadi gitu ya. Misalkan kemarin kamu ke kampus, hari ini juga ke kampus, minggu kemarin ke kampus. Tapi itu kamu gunakan regular, berulang-ulang ya. Oke, jadi itu termasuk simple present tense. Ya. Oke, jadi mengungkapkan fakta juga kita menggunakan simple present tense. Contohnya, matahari terbit dari timur, tidak pernah terbit dari barat kan? Berarti selalu dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, rambut kamu hitam, tidak pernah kamu bilang rambut saya merah. Ya, karena memang naturally kamu rambutnya memang sudah hitam. Jadi kamu bilang my hair is, bukan was. Tapi kalau misalkan kamu ngecat rambut kamu kemarin hitam, terus sekarang rambut kamu cat putih, terus kamu bilang kemarin rambut saya hitam, my hair was, bukan is lagi, gitu. Tapi kalau memang faktanya rambut kamu sekarang hitam, kamu pakai my hair is, bukan was. Nah, jadi simple present tense itu khusus kita menceritakan kejadian yang berulang-ulang terjadi, sampai saat ini juga masih terjadi, dan yang kedua mengungkapkan fakta. Oke, nah jadi contoh yang saya buatkan ini adik-adik kalian akan saya minta untuk membuat contoh masing-masing ya. Oke, nama yang saya panggil silakan buka kameranya. Oke, saya mulai dari Yuni. Yuni. Yes, sir. Okay. This name that I have called, please open up your camera so that I can see your face while you're answering to my question. Yuni, silakan dibuka kameranya. Jadi di sini saya butuhkan langsung praktek ya adik-adik, karena saya tidak menyuruh kalian untuk menghafal. Artinya apa yang sudah saya jelaskan kalian langsung praktek di sini ya. Oke, ini gunanya bedanya anak kuliah dengan anak siswa ya. Alright, jadi Yuni tadi sudah saya bilang simple present tense itu digunakan untuk menceritakan apa sih Neng? Nah, yang tidak mendengarkan saya tanda merah ya kalau tidak menjawab. Oke, saya ke Virgin. Virgin. Virgin tidak menyahut. Ada Vincent. Present, sir. Iya, Vincent. Tadi saya bilang kalau di simple present itu kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tapi untuk subjek she, he, it, apakah hanya bentuk pertama saja? Tanpa ada tambahan? No, sir. No. Apa tambahannya? Tambahannya Oke, saya buatkan langsung contoh kalimatnya di sini ya. Nanti saya buatkan dalam bahasa Indonesia, kamu terjemahkan ke bahasa Inggris. Saya buat kalimatnya seperti ini. Gani pergi ke kampus setiap hari selain hari Minggu. Ayo, coba. Gani goes to. Good. Ya, dari goes aja sudah saya benarkan ya. Gani goes. Ingat guys, bukan hanya go saja tapi goes, ya. Goes to campus every day except Sunday. Except for Sunday. Okay. Iya, bagus. Kenapa kamu menggunakan goes di sini, Vincent? Kenapa nggak pakai go saja? Kenapa ada es-nya di sini? Coba dijelaskan lagi.
Sir, itu dipakai goes karena ada keterangannya juga di atas dan apa? Every day, setiap hari. Itu Enggak, pemakaian. maksud saya kenapa dia tidak hanya go saja? Kenapa enggak? Kenapa ada ES-nya? Kenapa tidak go saja? Kenapa harus pakai ES? Kalau I kan go kan? Nah, kenapa gak ini goes? Sir, mungkin karena keterangan, Sir, apa? Mendeskripsikan begitu? Atau Oh iya, mungkin inilah kalian kalau menjelaskan sesuatu itu susah. Paham sih di otaknya sudah paham menurut saya. Nah, tadi kan saya bilang khusus untuk subjek orang ketiga tunggal, ya. Siapa tadi orang ketiga tunggal itu? She, Gani, Sir. he, dan siapa satu lagi? It, Sir. Iya. Nah, ini kata kerjanya bentuk pertama, tetapi ditambah akhiran S atau IS. Nah, itu aja alasannya. Oke. Oke. Tapi kalau saya tanya tadi, kenapa ini bentuk pertama, kenapa bentuk kedua? Baru kamu bilang, oh ini ada hari yang tadi kamu jawab. Oh, itu ada penjelasannya, sir. Setiap hari. Bagus. Ya. Oke, thank you. Thank you, Vincent. Berarti Vincent sudah paham. Alright. Tasya. Tasya. Okay, Tasya is not responding. September. Ada September. Tidak ada jawaban. Reni. Ada share September. Oke. September, pertanyaan saya tadi untuk membuat ada kalimat kata kerja dan bukan kata kerja. Kalau yang bukan kata kerja kita menggunakan apa sih setelah subjek? Maybe AS ada tambahan S-nya, share. Oh, kalau tambahan S-nya kan untuk yang kata kerja. Tapi kalimat yang bukan kata kerja kita tadi menggunakan apa? Berarti tidak mendengarkan. Ya, saya lewatkan dulu. Nah, kalian kalau saya jelaskan sebentar, itu saya menjelaskan dengan secara jelas ya adik-adik. Tapi kalau kalian tidak mendengarkan itu bukan urusan saya ya. Saya ke Raquel. Ada Raquel? Ada, sir. Iya, Raquel. Untuk membuat kalimat negatif, ya, untuk kata kerja kita membutuhkan kata bantu. Apa tadi kata bantunya, Neng? Kata bantunya tadi does not. Do dan Does not. does. Ya, Itu untuk membuat kalimat negatif baru kita pakai not. Kalau untuk pertanyaan kan tidak pakai not. Oke. Kamu tadi sudah benar, coba lihat layar saya. Berarti buatlah untuk kalimat negatifnya. Kalimat negatif untuk yang kalimat pertama ini. Lihat layar saya. Gani goes to campus every day except for Sunday. Buat kalimat negatifnya, Neng. Gani does not to campus every day. Does not. Coba, Gani does not. Ya, does not. Coba diulang kalimatnya. Dani does not go to campus. Bagus. Kenapa nggak pakai ES lagi, Neng? Karena sudah di ES-nya sudah ada di do-nya tadi. Iya, bagus banget penjelasannya. Berarti kamu mendengarkan saya. Thank you so much. You're welcome, sir. Iya, ini berarti mendengarkan dia. Saya ke Reni. Ada Reni? Yes, sir. Iya. Ren.
Buat dulu kalimat sir. ini, Do I kalimat di have atas to- ini menjadi kalimat pertanyaan. Apakah Gani pergi ke kampus setiap hari selain Minggu? Okay, sir. We started with, does Gani go to campus every day except for Sunday? Okay, can you repeat? Yes, sir. Of course. Does Gani Does Gani? go? Oke, kenapa pakai go saja? Kenapa nggak goes? Wait, sir. Because ES-nya udah ada di does. Iya, ES. because does has used the es, so we have to convert the goes into only go, ya. Kembali ke Okay, bentuk sir. pertama. Great. Does Gani go to campus every day except for Sunday? Coba jawab. Ya. Jawaban pendek saja. Ya. Yes, he does. Good. Kalau no? No, he doesn't. Good. Thank you so much. Ya. Okay, thank you, Sudah. sir. Excellent. Thank you, Rosa. And I'm going to Grace. Ada Grace? Yes, sir. Iya, Grace. Tadi untuk yang bukan kata kerja, kita menggunakan apa sih? Kalau kata kerja ya memang menggunakan kata kerja. Tapi kalau yang bukan kata kerja kita tadi menggunakan apa? Setelah subjek ada apa di depannya? Menggunakan to be ya Pak. Iya, bagus, Grace. Nah, sekarang Grace, lihat layar saya. Coba dulu buat kalimat ini ya. Kamu nanti terjemahkan ke bahasa Inggris ya. Grace adalah seorang jangan nama kamu deh nanti ya. Tasya adalah seorang mahasiswi di UK. Nah, coba buat kalimatnya. Suaranya nggak jelas, Neng. Tasya is Tasya is a student. student. Student, ini nggak ada Pak. E-nya nggak ada. Ada Pak, pakai. Iya. Tasya is a student in Universitas Kristen Indonesia. Pertanyaan saya, Grace, kenapa di sini is? Kenapa nggak are? Sesuai kata itu tadi Pak, kan ada si, he, menggunakan Iya, jadi is. Tasya ini pronounnya masuk ke mana? I kah, they kah, he kah? Si Pak. Bagus. Ya. Berarti kamu sudah mengenal Tasya bahwasanya dia perempuan. Ya, maksudnya ke she ya. Jadi di sini is. Thank you, Grace. Sudah pintar kamu. Excellent. Baik, Pak. Now I go to Alexandra. Tadi nggak hadir. Anggun. Alexandra ada Sir. Oh ada. Oke, Alexandra sekarang. Nanti Anggun ya. Alexandra. Coba dijelaskan kembali Alexandra. Apa sih fungsi tadi simple present itu? Menjelaskan apa sih dia? Like? Kegiatan yang secara berulang, Sir.
Kapan berulangnya? Sampai saat ini masih? Iya. Selain kejadian yang berulang-ulang, apa lagi? Apa ya? Tadi dengarnya itu doang. Ya soalnya kamu jalan-jalan sih, belajarnya jalan-jalan. Jadi Wow, Sir. Ini lagi OTW ke perpustakaan soalnya. ya gitulah. Ya udah, matikanlah dulu itu, nanti kamu kesandung lagi. Yang penting tahu sedikit ya. Thank you Alexandra, sorry. Anggun, ada Anggun? Sir. Iya. Anggun lagi di mana ini? Jalan-jalan juga? Enggak, Sir. Lagi jalan. Lihat ya. Nih. Saya buatkan kalimat yang beda. Ini saya hapus dulu. Saya buat kalimatnya ini. Para pria itu adalah karyawan di kantorku. Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. The men are. The men-nya pakai A atau E? Pakai E. Yang ini? Ya. Oke, pakai R to be-nya? Iya. Oke, the men are Staff. Oke, the staff In my office. my office. Oke, ganti employees biar jelas ya. Iya. Iya. Oke, kenapa kamu pakai are di sini, Neng? Kenapa nggak pakai is? Karena dia bentuknya banyak, Sir, bukan tunggal. Berarti pronounnya masuk ke mana ini? I kah? You kah? She kah? They. Iya, thank you. Iya, sudah pintar ya. Excellent. Thank you so much, Anggun. Kalau seperti ini saya berbahagia ya. Meskipun penjelasan saya singkat padat, kalian langsung bisa. Brian? Yes, sir. Oke. Saya buatkan kalimat seperti ini, Brian. Tapi kamu tebak ya apakah dia kata kerja apa bukan kata kerja. Kalimatnya adalah saya mendukung dia sebagai presiden. Saya mendukung dia sebagai presiden. Kata kerja atau bukan kata kerja? Kata kerja, sir. Di mana kata kerjanya di situ, Bang? Di presiden, sir. Kok presiden sih kata kerjanya? Berarti belum paham berarti kamu. Memang presiden kata kerja. Ada pekerjaan nggak di situ? Mana aktivitas? Presiden aktivitas. Presiden itu kan orang, Bang. Itu kan benda. Oh iya. Iya, berarti belum paham kalian jenis kata yang saya jelaskan sampai berbusa-busa kemarin ya. Oke, saya tuliskan di sini saya mendukung dia sebagai presiden kita. Nah, sekarang saya tanya lagi, yang mana di situ kata kerja, Bang? Yang mana kata kerja di situ, Brian? Tadi saya bilang ketika saya panggil namanya, wajahnya diperlihatkan. Mana wajahnya?
Gak usah malu-malu. Wajah kalian ganteng dan cantik begitu kok malu-malu. Mana? Ini kalimatnya saya tunjukkan Brian. Saya mendukung dia sebagai presiden kita saat ini. Mana kata kerja di situ? Yang mendukung, Sir. Iya kan? Iya. Mendukung itu kan pekerjaan. Ingat bahasa Indonesia awalan ya. Itu pasti pekerjaan ya. Jadi mendukung itu adalah sebuah pekerjaan. Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke. I support. I support. I support. Dianya perempuan atau laki-laki terserah. Oke, I support him. Ingat, untuk objek nggak boleh he tapi him. I support him. Be as a president. To be a president this year. Oke. Bagus. Oke, buat dulu kalimat negatifnya, Bang. Ini awalnya I juga, Sir. Apa? Terserah. Gimana menurut kamu? Kok kamu tanya saya, Bang? I not support him to be president this year. Oke, I not langsung ya. I not support him. Oke. Terima kasih, Bang Bro. Oke, thank you, Sir. Saya mau tanya untuk Brian. Brian lagi. Catherine. Yes, Sir. Catherine, coba lihat kalimat teman kamu ini. Iya. Benar nggak? I not support him. Salah. Iya. Tadi Bagas siapa tadi? Brian. Yes, Sir. Iya, kata si Catherine, kalimat kamu masih ada yang salah di situ, Bang. Di kalimat negatifnya, Sir. Iya, kan ini kalimat positifnya kan tadi udah saya ajarin. Negatifnya coba perbaiki. Apa yang kurang di situ, Bang? Emang boleh I not, you not, she not. Nggak ada she not, I not. Di sini ada kata kerja kan, Bang Brian? Support, ada? Ya, ada. Tadi kalau untuk membuat kalimat negatif atau pertanyaan, khusus untuk kalimat yang ada kata kerjanya, kita ada kata bantu. Apa kata bantunya tadi, Bang? Ada 2. Catherine, apa kata bantunya tadi, Cat? Does or doesn't or does not. Do atau does. Oh iya, salah. Nah, sekarang Brian, I ini menggunakan do atau does? Do not. I do. Iya. I do not yang kadang-kadang kita singkat menjadi don't. Kok das lagi sih, Bang? Sorry. Iya, ingat ya. Jadi nggak boleh I not, she not, he not ya. Jadi harus ada kata bantu. Ya. Oke, sekarang Catherine, coba kamu membuatnya menjadi kalimat pertanyaan sekarang, Kak. Apakah kamu mendukung dia menjadi presiden tahun ini? Does you support him to be a president this year? Does you. Langsung salah. Emang you pakai does. Oh. Catherine, biar ingat lagi, does itu digunakan untuk subjek she, it. Okay. Kalau do untuk I, you, they, we. Lihat di sini, kamu kan subjeknya pakai you. Kenapa does?
Oh iya, salah, sorry. Iya, berarti do ya. Coba diulang. Apakah kamu mendukung dia? Berarti Do you support him to be a president this year? bagus banget. Thank you, Catherine. Ya, ingat ya, Catherine. You tidak boleh pakai das. Yang pakai das siapa, Catherine? Si it. Iya, ingat ya. Ini sudah anak kuliah loh, balik lagi kita ke anak TK, kita belajar begini ya. Hal-hal kecil yang seperti ini harusnya tidak lupa lagi kita. Bukan hanya Catherine saja, pasti yang lain masih banyak yang salah. Thank you Catherine and Brian. Nah, saya ke Cindy Claudia. Ada Cindy? Cindy tidak merespon. Saya ke Clara. Yes, sir. Iya, ini Clara kan? Sorry, sir. Ini Clara atau Cindy? Clara. Iya, Clara. Saya ulang lagi pertanyaannya, biar yang lain dengerin ya. Kalau enggak ini nanti balik-balik lagi kita belajar ya. Oke, sekarang saya tanya lagi Clara. Clara, untuk simple present itu digunakan untuk menceritakan apa sih? Untuk mengungkapkan apa? Kejadian saat ini. Saat ini. Kalau saya bilang saya sedang mengajar kamu itu saat ini juga, itu simple present enggak? Iya. Enggak lah. Kalau ada kata sedang-sedangnya itu continuous, Neng. Present continuous. I am teaching you. Di saat saya ngomong, saya sedang. Jadi penjelasan kamu masih salah. Coba diingat lagi penjelasan saya tadi. Jadi simple present itu digunakan untuk menjelaskan apa? Clara? Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa kini. Masa kini. Kalau masa kini banyak. Saya sedang berbicara ke kamu, Clara sedang melihat laptop, itu kan sedang, saat ini juga. Nah, masih ada yang salah, coba diingat lagi. Ada tadi kata clue-nya. Nggak dengerin berarti kamu tadi, Clara. Inilah kalau kalian ada buku, tapi kalau ada dikasih catatan dikit-dikit lah di bukunya. Jangan ke kampus tuh bawa dompet aja. Ada tadi saya ulang ya, Clara ya. Jadi simple present itu bukan hanya saat ini, artinya kejadian yang berulang-ulang sampai saat ini. Jadi ada kata berulang-ulangnya ya. Kalau kamu bilang saat ini, present continuous juga saat ini, sekarang. Kan ada present-presentnya di situ kan? Iya. Tapi beda simple present dengan present lainnya. Karena present yang lain nanti ada present continuous, ada present perfect gitu. Nah, kalau simple present itu unik untuk kejadian yang berulang-ulang terjadi sampai saat ini. Gitu. Berulang-ulangnya yang harus kita ingat. Ada dua tadi. Jadi kita mengungkapkan fakta juga yang dari Adam dan Hawa sampai sekarang itu faktanya memang begitu. Contohnya apa tadi saya bilang? Matahari terbit dari timur. Bumi ini bulat. Gitu. Nah, itu kan fakta yang memang tidak akan memang dari zaman dunia diciptakan Tuhan sampai nanti gempa sekalipun itu tetap seperti itu. Itu fakta, ya. Oke. Clara, ada dua tadi jenis kalimat di tenses apapun ada selalu dua jenis kalimat. Ada kalimat yang menggunakan kata kerja dan bukan kata kerja. Sekarang kamu yang membuat satu kalimat yang menggunakan kata kerja. Ayo. Coba kalimat kamu bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya dulu kan ya, Pak? Ya, betul.
sedang membantu menyiram tanaman. Diulang, Neng. Membantu menyiram tanaman. Putus-putus. Coba diulang lagi. Iya, putus-putus ya. Coba chat di kolom chat. Bisa nggak? Apa signal saya di sini kurang bagus? Apa signal kamu? Kalau di chat bisa nggak? Oke, mana nih Clara ya? Saya sedang, nah ini langsung salah Clara. Kalau sedang-sedang itu kan tidak berulang-ulang. Ganti kalimatnya Clara. Tidak ada kata sedang. Sedang itu nanti present continuous ini. Nih. Ini nanti continuous. Ganti kalimatnya. Ingat aja kejadian yang berulang-ulang kamu lakukan. Kita lihat ya. Kami pergi ke kampus menggunakan iya ya. Oke. Lihat, kita copy paste kalimat kamu ke sini. Kami pergi ke kampus menggunakan bus setiap hari. Nah, coba saya tanya, yang mana kata kerjanya di sini? Clara. Kami kah pergi? Iya, bagus banget. Udah paham berarti kamu jenis kata. Sekarang giliran kamu menerjemahkan ke bahasa Inggris. Ya. We. Oh iya. Mungkin koneksi dari Clara atau dari saya ya? Adik-adik yang lain gimana? Dari Clara kah? Yang tersendat atau dari saya? Clara ya. Oke, thank you. Clara, coba kamu chat lagi, ketik lagi di kolom chat. Coba bahasa Indonesianya ini apa? Bahasa Inggrisnya. Kami pergi ke kampus menggunakan bus setiap hari. Yuk. Pak, saya pakai Teams teman nggak apa-apa ya Pak? Nah, ini baru. Nggak apa-apa. Yang penting aktif. Kami, we Go. Pakai S, goes. Langsung salah, Neng. Siapa tadi yang pakai ES dan S, Clara? Oh iya, sorry. Lupa lagi kan? Nah, nggak apa-apa. Biar selalu ingat nanti kesalahan. Kita belajar dari kesalahan. Jadi nggak boleh we goes. We go saja ya. Iya. Iya. We go to campus. Using bus every day. Every day. Nah, buat kalimat negatifnya. We do not. Bagus banget. Jadi pakai do not, bukan does not kan? Iya. Iya, karena di sini nggak ada goes. Kalau di sini tadi goes, di sini baru does. Tapi karena ini go, tidak ada es-nya, kita hanya pakai do, bukan does, ya. Oke, sudah bagus berarti. Thank you Clara. Ingat lagi ya Clara ya. Jangan lupa lagi. Great. Alright, now I go to Daniel. Present, sir. Iya. Daniela, in simple present tense, we use verb 1 using S and ES for the subject of. Untuk subjek siapa aja sih yang menggunakan S dan ES kata kerjanya, Neng? Oke, now make an example. Kamu sekarang membuat contoh. Tapi contohnya dalam bahasa Indonesia dulu. And now, later on we translate into English. Biar yang lain pada paham. Come on. Ini simple present kan ya, bikin kalimatnya? Iya kan kita sedang mempelajari simple present.
plural atau singular? Apa Kan namanya? Tadi yang saya tanya yang pakai she, he, it. Oh, pakai she, it. Oke. Ibu memasak Ibu memasak sarapan setiap pagi. Setiap pagi. Jadi nggak beli ya. Oke. Yang mana di sini kata kerjanya, Neng? Kata kerjanya memasak. Great. Yeah, good job. Now translate into English, please. Mother Mother cooks. Okay. Cooks. Breakfast. Every morning. Yeah. Why do you use s in the verb cook? Because she continue to cook breakfast every single day. Karena itu kayak sebuah rutinitas gitu. Daily activities ya. Oke, regular activities ya. Oke, jadi di sini pakai s. Alasan tepatnya itu tadi bukan itu. Alasannya karena my mother itu pronounnya itu adalah she, gitu ya. Jadi kalau bukan she kan dia di sini hanya cook, tapi karena dia she di sini cooks. Convert into negative sentence, please. Negative sentence. My mother doesn't or does not cook breakfast every single day. Yeah. Does not cooks or does not cook. Ini kalimatnya benar menurut kamu? My mother does not cooks breakfast every day. Doesn't cook. Iya, oke. We delete the s here because the es sudah digunakan oleh si do ya, does not cook. Oke, can you make it into apa namanya interrogative, please? Apakah ibumu memasak sarapan setiap pagi? Does your mother? Yes, does your mother? Cook breakfast. Iya, sama saja sampai akhir ini. Oke. Yang saya ingin lihat tadi penggunaan ininya. Oke, jadi does ditaruh di depan dan cooknya kembali ke bentuk pertama sama dengan kalimat negatifnya. Karena di sini sudah does not, cooknya tidak pakai s lagi. Oke, I guarantee sampai sejauh ini berarti sudah paham. Daniela, thank you so much. Oke, adik-adik, begitu penjelasan saya mengenai simple present tense. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sambil dibuka kameranya semuanya, I want to take a screenshot. Yeah, please open up your camera for a while. Kapan lagi ya kita ketemu online? Online saja mungkin minggu selanjutnya ya. Apalagi khusus additional class. Nanti projectnya itu juga kalian mengerjakannya tanpa harus di kelas. So, maybe mungkin 2 minggu kita nggak bertemu tapi kalian mengerjakan projectnya di rumah. Tapi khusus untuk simple past dan simple future ini kita harus saya jelaskan dulu seperti ini. So, could you please Tasya berkoordinasi dengan teman-teman nanti to define, menentukan tanggal untuk pertemuan tambahan. Karena kita beberapa kali libur kan. So could you please nanti kalian sebenarnya aktif di grup ya, khususnya untuk Tasya. Tasya nanti tanya kembali ke teman-teman kapan. Makanya tadi saya tanya kalau mungkin asking you for tomorrow, but ya terlalu mendadak ya kalau saya minta besok. Bagaimana menurut kalian adik-adik? Okay, let me stop my sharing screen first. Gimana? Adakah hari
yang bisa kita ketemu lagi selain hari Rabu? Keep silent. Sepertinya mulai hari Rabu kita udah libur. Iya, pasti. Maksudnya nanti kalau setelah libur pun kalian kan sudah kalian sebenarnya jadwal kalian kan sudah paham dari awal kan. Nah, selain hari Rabu itu kapan bisanya? Gimana? Kalau nanti saya tunggu-tunggu terus, waktunya nggak kita pastikan nggak pasti nanti berlarut-larut nanti kita nggak ada kelas tambahan. Oke, Tasya tadi saya panggil namanya kok nggak nyahut ya? Sedang sibuk kah? Kenapa Tas? Kamu lagi ada kegiatan? Mungkin jaringannya, Pak. Oh, inilah kalau kelas online ya. Saya tidak akan menyalahkan kalian kalau masalah jaringan. Oke, saya lihat dulu tadi yang tidak saya cek kehadirannya ini yang tadi belum datang ya. Ada di sini. Saya ulang panggil. Aprilia? Nggak ada. Axel? Nggak ada. Bagas tadi ada ya? Ada nggak Bagas? Hah? Mana tuh Bagas? Oh ini Bagas ya? Oke. Right, thank you. Elkata? Present. Rajinnya anaknya. Oh iya, I see you now. Tadi kenapa telat masuk Bang? Baru buka HP baru dari luar sih, Sir. Oh, dari luar negeri? Atau luar kelas? Venesia dari FSB, ada nggak hari ini? Nggak ada, lagi ada kegiatan sepertinya dia. Fiona? Tumben hari ini nggak masuk. Matthew, dua-duanya? Matthew Alexander? Matthew Nathaniel present, sir. Oke, Matthew Alexander yang nggak masuk ya. Baik. Rafael Morgan? Rafael absent. Shekina tadi izin apa nih? Saya anggap nggak hadir ya. Ada izin kata Tasya. Windy? Izin sakit Pak. Sakit? Siapa sakit? Iya, ada sakitnya Shekina. Shekina? Iya. Oh, ada surat sakitnya ya. Nanti saya cek. Saya tandain warna hijau saja. Windy? Present, sir. Tadi juga kamu telat masuk ya? Iya. Oke. Ya, nggak ada pertanyaan? No? No question? Siapa ini? Iya, apa Sel? Alexandra, Sel. Iya, Alexandra, apa pertanyaannya, Neng? Enggak, aku dari tadi belum dipanggil buat absen. Iya kan tadi udah waktu saya tanya kamu tadi bikin kalimat sudah sekalian absen, Kak. Oh, oke. Tadi udah lama kita ngobrol, masa enggak saya anggap hadir. Siapa lagi? Excel, sir. Iya, kenapa Excel? Hadir, sir. Mau tanya apa? Ya, tadi kan Excel juga kan udah jawab pertanyaan saya anggap hadir lah. Thank you, sir. Oke, lain kali kayak gitu ya adik-adik. Kalau memang kalian sudah, apalagi pas sesi tanya jawab ada orangnya, pasti otomatis hadir.
Ada lagi? No one wants to ask about the material for today? So I guarantee you understand all that I've explained to you. Have you? Saya masih agak giggling sih di dalam hati saya. Kadang-kadang kalian diam tapi di dalam pikirannya tuh berkecamuk antara tahu atau tidak gitu. Pas dites baru ketahuan, ya kan? But that's fine, ya. Alright, kita kok sampai tua belajar tensi, semua nggak bisa-bisa kayak tadi, Yudas, ya kan? You pakai das, we goes, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang kita harus refleksi adik-adik. Oh iya ya, ini pelajarannya dari SMP saya pelajari kok sampai sekarang nggak bisa-bisa ya, gitu. Oke, I do not blame you, means that maybe your English is not, you do not use in your daily activities, but actually, makanya that is why tiga tenses ini, I always explain to you why do you have to master these three tenses, because in speaking about your daily activity to other people, we use simple present tense. And in our daily speaking to some new friends, usually we talk about our past experiences. We use simple past. And because we will live for tomorrow, for the next days, we have ambitions, we have goals in life. We use simple future for telling our ambitions. Gitu. Jadi tiga tenses ini kita menceritakan masa lalu kita, masa sekarang kita, dan kehidupan kita di masa mendatang. Tiga tenses ini sangat bagus untuk kalian untuk berbincang-bincang di dalam bahasa Inggris. This is the most important tenses, I think, in my opinion. Karena di dalam percakapan kita dengan orang lain, kita selalu bercerita tentang what did you do in the past, ya? What are you now? Gitu. What do you do usually in your daily life, ya? Dan kemudian orang akan bertanya, in 5 years from now on, what will you be? Ya, jadi akan menjadi seperti apa sih kamu gitu? What will you become? Gitu. Pasti ada will-nya nanti kalau kita menceritakan masa depan, ya kan? Nah, jadi I suggest you to learn about these three tenses because they are very important in our daily speaking, especially in English. Ya, jadi adik-adik, if you don't have any question, please. Siapa tadi kita tidak membuka dalam doa? Sorry, I forgot. Doa penutup dipimpin oleh siapa? Who lead our closing prayer? Tasya? Iya, biar semangat dan selalu bahagia, kita minta kekuatan dari apa yang kita yakini lah, ya Tuhan kita. Silakan, Mas atau Mbak. Who leads the prayer? Clara, you are? Kamu yang bawa doa? Iya, sir. Iya, tapi suara kamu nggak kedengeran. Gimana? Berdoa dalam hati saja? Pakai punya teman, bentar, sir. Oh ya sudah. Nanti kita nggak tahu amennya di mana, ya kan? Oke. Halo, sir. Kedengaran nggak, sir? Ya, I can listen to your voice clearly now. Oke, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti kelas kami ini dengan baik dari Allah hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Kiranya apa tadi yang sudah kami pelajari Tuhan, semuanya kami dapat mengerti, kami dapat pahami Tuhan, supaya ke depannya Tuhan kami boleh lebih mengerti dan paham lagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Bangunan Tuhan yang mengajar kami pada hari ini, kiranya terus Engkau berkati Tuhan, supaya setiap pelajaran yang diajarkannya Tuhan, kami semua dapat mengerti dan paham Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan kembali mengikuti kelas yang
akan datang Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya kami dapat mengikuti kelas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeah, God bless you all. I'll see you next meetings next month maybe. Yeah.